cara membedakan mani dengan mazi. Kalau misalnya bangun tidur tiba-tiba ada cairan di celana nih, harusnya anak-anak kita tuh ya, yang laki-laki khususnya kemudian harus diajari, itu wajib hukumnya ngajarkan, ngebedakan mana mani, mana mazi, mana wadi. Ya, dalam hukum fikih, maaf ya, kalau kita kan biasanya membedakannya itu ya paling misalnya kan karena kekentalan dan kecairan. Dalam hukum fikih begini, khasnya cirinya mani itu 3, Pak. 1, dalam bahasa Al-Quran, mimma'in dafiq, ya kan, yang was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka perhatikanlah insan, manusia itu, mimma, dari apa, khuliq, dia diciptakan, mimma'in dafiq, daripada air yang memancar, maksudnya air mani. Jadi ciri yang pertama air mani itu menurut Al-Quran keluarnya itu memancar. Paham gak memancar? Maksud saya sebut anunya, arti memancar itu ya itu ya. Maksud saya sebut juga ya. Nah, Al-Quran tuh juga ngajarin kita kan bagus tuh, nggak ada disebut Al-Quran tuh kemudian muncrat, nggak ada. Tapi bahasanya ma'in dafiq itu artinya air yang memancar. Jadi 1, keluarnya memancar bahasa Al-Quran. Yang kedua, ciri mani itu supaya paham mana membedakan mani dan madi. Yang kedua, kemudian saat keluar itu maka maaf ya, ada rasa nikmat dan setelah keluar itu lemas. Ya, terserah, percaya enggak. Ya, percaya enggak? Percayalah orang. Nah, itu sebabnya kenapa kalau keluar mani wajib mandi, kalau mati enggak. Kemarin sampai yang tanya ya, saya lupa di sini nih. Ada yang nanya peta kemarin itu, kenapa mani itu wajib mandi sedangkan madi dan wadi itu enggak? Nah, secara agama memang aturannya begitu, tapi ada ulama yang meneliti kenapa wajib mandi kalau madi enggak? Karena maaf ya, ketika keluar mani selesainya seluruh tubuh jadi lemas, sehingga supaya mengembalikan tenaga itu dengan mandi. Makanya seperti itu kemudian. Nah, yang ketiga dari segi bau. Kalau air mani itu dikatakan dalam hukum fikih dia baunya adalah seperti adonan tepung yang disiram dengan air hangat, atau seperti bau putiknya bunga matahari. Tahu pernah bunga matahari ya, bunga matahari tahu kan? Nah, itu seperti putiknya itu. Nah, kalau 3 ini nggak ada, kemudian harus yakin bahwa itu bukan air mani, ya itu madi. Ya, seperti itu kemudian. Nah, itu cirinya. Jadi harus paham mana anak-anak kita wajib ngajarin anak-anak tuh seperti itu. Karena laki-laki ini punya 3 cairan, dia bisa mandi, bisa wadi, bisa mani, dan dia harus tahu madi itu kayak apa, wadi itu kayak apa, air mani itu. Jangan sampai dia akhirnya kemudian sudah balik dia karena nggak tahu kemudian, dan dia tidak menjaga syariat, atau dia tidak menganggap sholat itu wajib, maka jadi bahaya. Dan kewajiban itu ada pada orang tua, nah, seperti itu. Masuk panjang-panjang. Paham ya insyaallah ya? Nah, kan cepat pahamnya kan, urusan kayak gitu kan. Ya, ringkas banget ya. Nah, sudah itu berarti yang mewajibkan mandi ada berapa jumlahnya semuanya? 6. Ya, jadi yang mewajibkan mandi itu kemudian 1 mati, 2 haid, 3 nifas, 4 wiladah, 5 junub, 6 keluar mani. Nah, berarti yang 6 ini wajib mandi, atau disebutnya yang 6 ini namanya hadas. Jadi bedanya junub dan hadas besar apa? Bingung kan? Giliran gitu-gituan kan pahamnya luar biasa. Giliran junub dan hadas besar apa bedanya? Kalau junub itu pasti hadas besar. Kalau hadas besar belum tentu, bisa saja penyebabnya atau misalnya nifas, ya kan, semuanya hadas besar. Tetapi junub itu tidak mesti kemudian hadas besar tidak mesti junub. Tetapi junub termasuk bagian dari hadas besar. Nah, itu kemudian